tidak sebagai imam atau khatib pada Jumat kali ini, yaitu Kiai Haji Muhammad Sarai, dan sebagai Bilal saudara Imam Bukhari. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع بسلطانه المرهوب من عذابه وسطوته النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم رسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الخلق وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan nikmat panjang umur oleh Allah, diberikan nikmat kesehatan, dan yang tak kalah penting Allah adalah kita semua diberikan nikmat tetap semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman yang dimuliakan Allah, dalam kitab Wasiyatul Mustafa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, ya Ali, lil akili thalathu alamatin. Wahai Ali, bagi orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang hebat, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada 3 tanda-tanda. Di antaranya, kata beliau, orang yang cerdas itu adalah tanda-tandanya al-isti'anatu bid-dunya 'alal akhirah. Mereka menggunakan atau menjadikan dunia ini sebagai sarana untuk kebahagiaan akhirat, menjadikan dunia sebagai alat untuk kemuliaan akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, orang yang terjebak dengan kehidupan dunia berarti dia bukan orang hebat. Kenapa orang yang menjadikan dunia ini sebagai sarana untuk kehidupan akhirat disebut orang cerdas, orang hebat? Karena dia faham betul, karena berarti dia sadar betul mana yang penting dan mana yang tidak, mana yang kekal dan mana yang sementara, sehingga dia disebut dengan orang hebat.
Akan tapi ma'asyiral muslimin, banyak umat manusia yang malah justru terjebak dengan kehidupan dunia. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fis suhufil ula sufi Ibrahim wa Musa. Dan kalian, kata Allah, lebih memilih kehidupan dunia, sedangkan akhirat wal akhiratu khairu wa abqa, jauh lebih baik, wa abqa, dan merupakan kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, sebanyak apapun harta yang kita miliki, uang melimpah, rumah megah, mobil mewah, tapi kalau dunia ini dijadikan sebagai tujuan, maka berarti kita bukan termasuk orang yang cerdas, bukan termasuk orang yang hebat, karena kehidupan yang sifatnya sementara yang justru dibela, dijadikan sebuah tujuan, sehingga dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sebenarnya tempat bercocok tanam yang nanti di akhirat itulah kita akan panen sesuai apa yang kita tanam di muka bumi ini. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, anjuran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silahkan kita buru dunia ini, tapi jangan sampai lupa mestinya dunia ini kita jadikan sebagai alat untuk kebahagiaan kita di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Apakah tidak saya panjangkan umur kalian? Ada yang menafsirkan umur 40, ada pula penafsiran umur 60, itu merupakan umur yang sudah cukup panjang. Sampai pada batas, kata Allah, di mana mestinya kalian manusia ini sudah tiba waktunya fokus akhirat, fokus selalu ingat Allah, sibuk zikir, ingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan jatah umur yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian semua an-nadhir, sebuah peringatan. Sahabat Ikrimah menafsirkan an-nadhir ini dengan ath-thaib, rambut yang telah memutih, uban yang telah tumbuh di kepala kita. Itu merupakan sebuah peringatan bahwa mestinya kita ini sudah waktunya fokus akhirat, sibuk ingat Allah, sibuk zikir kepada Allah, bukan justru sibuk dengan urusan dunia, karena dunia ini sifatnya sementara. An-nadhir juga ada yang menafsirkan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa risalah mengingatkan kita semua umatnya menuju jalan kebahagiaan, jalan kemenangan, jalan kebenaran. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, supaya kita jadi orang hebat, orang cerdas, maka kata baginda Rasul, tanda-tandanya adalah dunia ini kita jadikan sebagai alat untuk kekayaan akhirat. Dunia ini kita jadikan sarana untuk kebahagiaan dan kemuliaan di akhirat. Yang kedua, ma'asyiral muslimin,
Tanda-tanda orang yang cerdas, orang yang hebat, orang yang top, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah wahtimalul ada wahtimalul jafa. Orang yang tidak mudah marah, orang yang tidak gampang emosi, orang yang tidak punya sifat pendendam. Itulah salah satu tanda orang yang hebat, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang tidak mudah emosi, tidak mudah marah, ini pula dalam Al-Quran dijelaskan termasuk salah satu tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Tidak mudah marah, tidak mudah terpancing emosi, tidak punya sifat pendendam. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, sangat manusiawi tatkala kita kemudian menemukan salah satu dari teman, keluarga, tetangga, sanak saudara yang terkadang membuat hati kita jengkel. Itu sangat wajar dan manusiawi. Tapi orang yang bertakwa, orang yang cerdas, orang yang hebat, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia yang pandai menahan emosi, tidak mudah marah, tidak pendendam kepada siapapun. Yang terakhir ma'asyiral muslimin, tanda-tanda orang yang cerdas, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipesankan kepada sahabat Ali radhiyallahu an, adalah wasabru 'ala syada'id, adalah sabar atas segala cobaan, sabar atas segala ujian. Itulah orang yang cerdas, itulah orang yang hebat, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada satupun umat manusia yang mengaku beriman kepada Allah, entah itu pedagang, petani, guru, ustadz, kiai, nabi sekalipun, yang mengaku beriman kepada Allah, semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apapun aktivitas kita, apapun profesi kita, mesti ada ujiannya. Kaya ujian, miskin juga ujian, pandai ujian, bodoh juga ujian, semua ujian. Maka barang siapa yang sabar terhadap ujian, inilah orang yang hebat, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dunia ini adalah darul imtihan, tempatnya ujian. Maka siapa yang lulus menghadapi ujian ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah adalah amat dekat, selalu bersama-sama dengan orang yang sabar. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, lewat momentum bulan suci Ramadan tahun ini, kita semua dan keluarga kita semua betul-betul dinobatkan oleh Allah menjadi seorang hamba yang betul-betul berhasil dalam Ramadan, sehingga melekat dalam diri kita sifat dan ciri-ciri orang yang bertakwa, orang yang cerdas, orang yang hebat, orang yang top versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada akhirnya ma'asyiral muslimin, kita semua dan keluarga kita semua harapannya adalah digolongkan oleh Allah pada golongan yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Manusia yang beruntung di dunia juga beruntung di akhirat. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim.
ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقاته. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واجعلنا معهم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا وإياهم من الأشقياء المردودين. اللهم اجعلنا وإياهم يا الله من الفائزين السالمين والناجحين العاملين في الدارين. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا وأهلنا يا الله في هذا الشهر رمضان. بارك اللهم لنا وأهلنا في هذا الشهر رمضان. بارك اللهم لنا وأهلنا يا الله في هذا الشهر رمضان. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ولذكر الله أعظم وأجل وأكبر.